barangkali di lingkungan itu ada yang membackup secara spiritual ataupun menjaga supaya si pelaku ini tidak terungkap. Dengan segala bentuk kemampuan Ki Anom, akhirnya Ki Anom mengeluarkan kemampuan Ki Anom di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Fajar di JJP Channel. Kali ini gue akan membahas reaksi mengenai video-video konten YouTube soal kasus Subang, terutama video dari Ki Anom ya. Mohon maaf nih Ki Anom, videonya saya reaksi. Sebelumnya, untuk dapat menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share di channel ini. Jangan lupa. Mari kita saksikan video ini. Di sini sesuai janji siang tadi, Ki Anom ingin live streaming tentang mengenai kesaksian yang ada di Subang ataupun kematian Amelia, kasus Amelia ataupun Ibu Tuti ini akan segera terungkap. Di situ kami meminta izin ke Pak Kades, mohon untuk menginvestigasi lebih dalam lagi secara spiritual di kediamannya Ibu Amel ataupun Ibu Tuti ataupun di kediaman TKP di sana. Dan kami meminta ke Pak Kades dengan sangat bersama tim untuk menghadirkan Danu, saksi yang sekarang dikerucutkan oleh pihak kepolisian, yaitu Pak Yoris, Danu, Yosef, sama Ibu Mimin, gitu ya. Dan di situ Ki Anom ketemu sama Danu, berhubung kabarnya sekitar jam 11-an itu Danu masih diperiksa di Polres. Ini betul, diperiksa di Polres, dan kami menunggu dengan sabarnya untuk kehadiran Danu. Sekitar jam 12-an Danu diserah terimakan dari pihak Polres ke pihak keluarga, yaitu diwakili oleh Pak Kades. Pak Kades menerima Danu dan bertemulah dengan Ki Anom Al-Aziz di ruang kerjanya Pak Kadesnya. Dan di sana Ki Anom dengan berusaha menggali informasi tentang Danu. Danu dengan polosnya dia menangis, dan Ki Anom bersama tim dan Pak Kades tidak ada intimidasi ataupun penekanan, bahkan tidak ada mengerucutkan siapa-siapanya, dan meminta Pak Kades coba Ki kalau bisa dihipnotis gitu ya. Dengan keilmuan Ki Anom juga, Danu dihipnotis, sadul batinnya itu diangkat, dan kalau sadul batinnya dari hati yang paling dalam akan sejatinya sejujur-jujurnya dia akan terbuka. Di situ Danu menceritakan apa yang terjadi saat kejadian ataupun peristiwa yang ada di Subang ini. Menurut saya ada perbedaan tentang YouTuber atau konten kreator dengan para insan media ya. Kebetulan saya pribadi berprofesi sebagai wartawan daring ya, wartawan media online. Jadi sedikit banyaknya gue sendiri mengetahui ya tentang kasus, sedikit banyaknya ya, kasus Subang ini, karena gue juga belum lama ini menyimak terus kasus, dan ada beberapa konten kreator
sudah melampaui batas. Salah satunya para konten kreator ini langsung berani mewawancarai si A, misalkan mewawancarai si A, padahal si A ini statusnya masih sebagai saksi. Meskipun statusnya udah jadi tersangka, kita sebagai konten kreator itu tidak diperbolehkan langsung mewawancara, terkecuali tim pengacara dan pihak kepolisian. Itu yang perlu digarisbawahi. Di sisi lain, gue pribadi sebagai wartawan daring itu ada batasannya. Ketika penyelidikan atau penyidikan, wartawan itu nggak bisa ganggu penyelidikan atau penyidikan pihak kepolisian. Dikhawatirkan itu bisa mendahului atau mengganggu kinerja mereka, ya kan? Koreksi kalau saya salah. Walaupun yang namanya wartawan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, tetapi memiliki batasan. Pihak kepolisian berani mengungkapkan atau berani lebih jauh mengungkapkan setelah kasus ini terungkap. Contohnya misalkan si A jadi tersangka, pihak kepolisian saya yakin gak bakalan menutupi soal-soal kasus seperti itu kepada publik. Yang pasti mereka akan merilis di polsek atau polres kepada publik melalui wartawan. Jadi mohon maaf untuk semua para konten kreator. Kalau menurut saya pribadi, hargai dulu mereka yang bekerja di kepolisian. Kita cukup membantu, walaupun kita sebagai konten kreator itu ya saya hargai, tidak dikurang-kurangi, tidak dilebih-lebihkan. Karena apa? Sebagai konten kreator juga ada batasan. Ada batasan untuk menyampaikan kepada publik. Contohnya, yang gue lihat pribadi, gue simak dari beberapa video soal kasus Subang ini, ada dari netizen atau viewers yang pro dan kontra. Ada juga yang berspekulasi langsung menebak si A atau si B pelakunya, kan? Jadi sebenarnya secara nggak langsung membuat mereka bingung. Apalagi digabungkan dengan hal-hal mistis, seolah-olah kita ngevlog di sana, itu ada aksi kesurupan lah, ada aksi diserang dukun. Terutama yang serang dukun itu nonsen, omong kosong. Coba aja kalian bisa bandingkan dengan video Kisodo. Kisodo mana ada diserang dukun waktu ngonten di sana? Gak ada. Kalau kalian pikir ulang lagi lebih jernih,
Mau itu bisa kita spekulasi siapa pelakunya, siapa yang bertanggung jawab sini. Kita berpikir lagi ke sana, ya kan? Biarkan bapak-bapak dari pihak kepolisian ini yang bekerja. Kita nggak tahu, nggak langsung bisa nebak. Walaupun kita tahu si A pelakunya, kita mendahului, tahu-tahu kita salah. Apa yang terjadi? Fitnah timbulnya kan. Itu dia. Jadi jangan mendahului proses penyidikan dari bapak-bapak kepolisian ataupun sorry ya teman-teman, soal gue rada-rada serak. Biarkan mereka, para tim pengacara, tim kepolisian yang bekerja. Kita hanya membantu di belakang, walaupun kita harus membuat konten kreator. Ada satu hal lagi mengenai barang-barang bukti. Setahu saya dari pihak kepolisian itu semua sudah mengantongi barang bukti. Jadi harus kenapa harus kita cari-cari lagi di TKP barang bukti itu kan? Gak mungkin ada. Pihak kepolisian ini sedetail mungkin, teliti dalam mencari barang bukti. Kita jangan asal menebak ini itu. Walaupun kita tahu barang bukti dibuang ke sana, jangan langsung dipublikasikan. Karena apa? Sekali lagi, itu akan menghambat penyidikan, walaupun itu secara nggak langsung membantu pihak kepolisian. Itu aja. Ya kan? Dan satu hal lagi, gue di sini mengesampingkan sebagai profesi saya sebagai wartawan. Jadi gue di sini sebagai konten kreator juga. Karena gue sebenarnya terlalu takut untuk mendahului mereka, bapak-bapak dari kepolisian. Kita bantu aja. Mungkin dari viewers atau netizen itu bantu doa agar selesai kasus ini, terungkap siapa pelakunya dan apa motifnya. Setelah terungkap pun akan disebarkan, akan dirilis oleh pihak kepolisian itu pada waktunya. Sekali lagi, biarkan tim kepolisian dan tim pengacara mereka yang bekerja. Jadi nggak bisa membuat mereka gabut loh, karena pernyataan netizen atas video-video yang mereka tonton soal kasus Subang. Kita boleh membantu, sekali lagi ya, boleh membantu dengan mengkontenkan video soal kasus Subang, mau secara spiritual, secara mistis. Tapi satu hal yang tadi awal saya bilang itu, jangan mewawancarai atau menanya yang ada hubungannya secara langsung, entah itu saksi atau siapapun yang berada di TKP. Karena siapapun yang berada di TKP ya, kita wawancarai, itu statusnya saksi. Jangan dulu. Tapi karena ini sudah terlanjur, ya mau gimana lagi. Makanya pihak kepolisian ini jadi berlarut-larut, jadi lama mengungkapnya. Cuma satu hal lagi yang saya ingatkan,
kita boleh membuat video soal kasus ini, kasus Subang. Emang sampai sekarang itu masih pelik. Kita membantu dari konten kreator, kita membantu pihak kepolisian atau tim pengacara itu melalui konten-konten yang kita sampaikan. Tapi satu, jangan sampai mewawancara, karena mereka ini yang terlibat di TKP ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian. Tuh. Kalau kalian ingin mewawancara, tunggu waktunya. Kalau pelaku itu pasti sudah bakal ditanya oleh wartawan pada saat rilis. Dan yang namanya saksi itu mungkin itu terserah kalian, bisa ditemui di rumahnya atau apa mengenai kasus tersebutnya. Itu aja yang mesti sampaikan ya. Itu saja. Sebenarnya dari konten-konten video ini banyak yang janggal. Terutama terlalu dikait-kaitkan dengan apa ya? Bukan saya nggak percaya, tetapi terlalu berlebihan. Saat kita mengkonten video diserang dukun lah, kesurupan lah, itu hal lain. Emang bagus, sebenarnya bagus, tapi sekaligus membuat netizen atau viewer bingung. Satu hal lagi, dan yang saya tahu dari soal kasus Subang ini, Danu sekarang tanggal 30 ya, 30 ini kalau nggak salah Kang Danu ini dipanggil kembali, diundang lagi oleh penyidik. Itu saja. Oke teman-teman, itu saja yang hanya ingin gue sampaikan. Next mungkin gue akan podcast bersama pihak-pihak konten yang lain ya, atau gue akan membuat video reaksi, atau gue di sisi lain sebagai wartawan langsung memberikan publikasi. Tapi gue belum sempat ke sana ya, karena emang di sana juga ada kontrinya ya, kontri saya di sana ya. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam mistis.